Baik, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara webinar Udayana OHCC. Adapun pada sore hari ini, Udayana OHCC akan mengangkat topik webinar tentang perubahan pola hidup, makanan, dan olahraga. Tentunya beberapa bulan terakhir ini ada berbagai kejadian yang tentunya juga berpengaruh terhadap bagaimana pola hidup kita, khususnya ketika kita makan makanan dan juga melakukan kegiatan olahraga. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan dua narasumber terkait dan memang sudah profesional di bidangnya. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita dari Indohun dan juga Udayana OHCC akan menampilkan sebuah video, jadi sebagai pengenalan bagaimana Indohun dan Udayana OHCC dan juga One Health itu sendiri. Baiklah, selamat menyaksikan. Several decades, many previously unknown human infectious diseases have emerged from animal reservoirs, including agents such as SARS coronavirus, human immunodeficiency virus, HIV, avian influenza, MERS coronavirus, Ebola virus, and others. The increasing interconnectivity between humans, animals, and the environment has yielded into a new approach. Because of that, USAID initiated One Health Workforce Project, or known as OHW, which has three key areas. Those are multi-sectoral engagement, education and training, and institutional strengthening. Since 2014, OHW project has been implemented in 2 continents in Africa, known as One Health Central, and Eastern Africa as OHCEA, and in Asia, known as Southeast One Health University Network, or COHUN. The collaboration has spread across 162 faculties and 84 universities in 12 countries. As one of the biggest archipelago countries with vast diversity, Indonesia plays an important role in global health. Indonesia One Health University Network, or known as IndoHUN, is the frontline and pioneer in advocating human capacity One Health workforce. Established in 2012, IndoHUN focuses on fostering One Health collaboration in Indonesia that encourages multi-professions effort to combat emerging health problems in human, animal, and the environment. Stated in National Long-Term Development Plan, RPJP, our vision aligns perfectly with Indonesia's big vision, which is community empowerment through education and training. IndoHUN has 3 main focuses, and those are education and training, multi-sectoral engagement, and institutional strengthening. IndoHUN established a collaborative center at the university level called One Health Collaborating Center, or known as OHCC. OHCC was formed from 2015 to 2019 and located throughout strategic areas in Indonesia. In 2015, IndoHUN formed the first OHCC at Gajah Mada University. In 2016, IndoHUN formed OHCC Udayana University. In 2017, IndoHUN formed OHCC Airlangga University. In 2018, IndoHUN formed OHCC Chiakuala University. And in 2019, IndoHUN formed OHCC Cendrawasih University. From 2015 to 2019, a total of 52 educational programs, 27 community outreach programs, and 17 research studies have been conducted by OHCC. Until now, 3,622 people have participated in OHCC activities, and 24,197 people have benefited from the existence of OHCC. OHCC has also conducted various programs and collaborated with various institutions such as University of Montpellier, University of Tokyo, Hokkaido University, UNSW Australia, Libya, Nikki Diagnostic Center, OIE, CIRAD, Ripon Scientific,
and veterinary domain public-private partnership. What we have done is not finished yet. There are still many tasks which need to be done to improve national and global health. We understand that it is a complex challenge and impossible to be solved alone. Through coordination and strengthening collaboration across sectors, disciplines, and countries, we can tackle global health problems and challenges together. Less me, more we. Indohoon social media channels: Instagram @indohoon.id, Twitter @Indohoon, Facebook, LinkedIn, YouTube, Indonesia One Health University Network, website indohoon.org. Baiklah, itu tadi video pengenalan dari kami. Kemudian langsung saja menuju ke acara utamanya. Sebelum itu, webinar hari ini akan dimoderatori oleh moderator bernama Kadek Joni Dwi Karya. Jadi untuk CV-nya, jadi Kadek Joni Dwi Karya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di program studi kesehatan masyarakat. Adapun pengalamannya, adapun Joni menempuh pendidikan sebelumnya di SMA Negeri 1 Singaraja dengan berbagai pengalaman dan pelatihan. Salah satunya itu adalah sebagai penyuluh dari Kadar Posyandu di Kabupaten Karangasem, kemudian juga menjadi volunteer pada Asian Congress Nutrition ASEAN di Nusa Dua Bali, dan juga dari Joni juga merupakan aktif sebagai sebelumnya aktif sebagai staf Departemen Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat BEM Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi untuk Joni, apakah sudah terhubung? Sudah, Kak. Ya, oke. Baiklah, untuk selanjutnya pada Joni, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Jadi terima kasih Kak Nabe atas perkenalannya, serta terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak OACC karena telah memberi saya kesempatan untuk belajar serta mempercayai saya sebagai moderator pada webinar kali ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kondisi saat ini memang mengkhawatirkan, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan, di antaranya ada perubahan pola makan serta perubahan dalam segi olahraga. Nah, maka dari itu, untuk menyikapi hal ini, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Adapun pembicara kita adalah orang-orang yang sudah profesional dan memang berkompeten pada kedua hal tersebut. Jadi saya akan jelaskan sedikit bahwa webinar kita kali ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi sesi 1 yang akan disampaikan oleh Dr. Diani, serta pemaparan materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Hendra Agung. Serta di akhir nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, mungkin berdurasi sekitar 30 menit. Jadi kepada seluruh peserta diharapkan keaktifannya untuk menanyakan hal-hal yang memang perlu untuk ditanyakan kepada kedua pembicara tersebut. Nah, selain itu, kepada seluruh peserta yang sudah tergabung dalam webinar kali ini, diharapkan untuk melakukan absensi. Pada peserta yang join melalui aplikasi Zoom, mohon untuk melakukan absensi dengan mengklik link yang telah disebarkan, share oleh panitia, serta jika ingin menanyakan, dapat bertanya melalui kolom Q&A, khusus pada peserta yang join melalui aplikasi Zoom, serta peserta yang join melalui live streaming YouTube, mohon untuk meninggalkan pertanyaan pada kolom live chat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan sesi pertama kita dengan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Diani. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi beliau merupakan seorang dokter yang memiliki nama lengkap Putu Diani Wirayanti dan lahir di Bali pada tanggal 7 Januari 1993. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan menempuh pendidikan pada tahun 2010 hingga 2014. Beliau juga merupakan seorang
alumni dari University of Leeds dan memperoleh gelar Master of Science Nutrition pada tahun 2019 dan merupakan seorang LPDP awardee. Selain itu, adapun professional experience dari beliau yang terbaru itu pada Januari hingga Maret 2020, tepatnya di Bali Mandara General Hospital, melakukan clinical nutrition internship doctor. Selain itu, adapun pengalaman organisasi dari beliau yang sangat banyak tentunya, namun saya akan menyampaikan 3 teratas saja, 3 terbaru maksud saya. Yang pertama pada tahun 2017, yaitu menjadi member of Mata Garuda Bali, sebuah organisasi LPDP awardee di Bali. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau menjadi seorang Coordinator of Fundraising Division, Bali Scholarship Expo 2018 by Mata Garuda Bali, serta pada tahun 2018 hingga 2019, beliau menjadi member of Art and Culture Division, Leeds Indonesia Student Association Leeds. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Dr. Diani. Okay. Dok, apa sudah terhubung? Ya, kedengaran suaranya? Kedengaran, Dok? Oke, ya. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga panitia dari OHCC yang sudah menyelenggarakan webinar ini ya. Oke, kita nggak usah lama-lama. Kita share screen-nya dulu. Oke, slide-nya udah kelihatan? Sudah, Dok. Oke, ya. Oke, hari ini perkenalan dulu ya. Nama saya Diani, bisa dipanggil Diani. Siang ini saya akan sharing tentang how to eat well during pandemic, dan sebenarnya juga pola makan ini nggak cuma bisa diterapkan dalam pandemi ini aja, tapi dalam kegiatan kita sehari-harinya setelah pandemi ini selesai. Nah, ngomongin sedikit tentang COVID-19, di mana kita tahu penyakit ini merupakan suatu penyakit yang baru dan gejalanya beragam banget, bisa dimulai dari demam, batuk, pilek, dan bahkan juga bisa menyebabkan suatu kematian. Dan sampai sekarang belum ada vaksin ataupun obat-obatan yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah meningkatkan imunitas dari badan kita sendiri supaya bisa terhindar dari infeksi virus ataupun infeksi bakteri lainnya. Nah, secara umum ada 4 pilar imunitas. Yang pertama adalah nutrisi, olahraga, sleep atau tidur, dan mindfulness. Mindfulness ini di sini adalah bagaimana kita tetap bisa berpikiran positif dan juga mengatur level stres kita dan kecemasan kita. Nah, yang pertama kita bicara tentang nutrisi dulu. Sebenarnya pola makan apa sih yang telah dianjurkan oleh WHO ataupun badan-badan organisasi kesehatan lainnya dan juga Kemenkes Indonesia ini, yaitu adalah balanced diet atau diet gizi seimbang. Nah, kita di sini diminta untuk melengkapi semua kebutuhan makronutrien dan juga mikronutrien kita semuanya. Jadi nggak boleh cuman makronutrien aja tanpa mikronutrien. Jadi di sini harus seimbang. Nah, yang dulu kalau misalnya kita kenal 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu sudah tidak lagi kita terapkan karena susu sudah dianggap masuk ke dalam sumber protein hewani. Nah, di sini ada 2 jenis piringku yang diterbitkan oleh Kemenkes. Ada 2 yang isi piringku untuk berat badan normal dan isi piringku untuk orang-orang dengan berat badan yang berlebih atau dengan model piring T. Nah, yang isi piringku normal dan obesitas ini sebenarnya hampir mirip, apalagi yang dilihat adalah proporsi dari sayur-sayuran dan buah-buahannya itu ya ada setengah dari piring ya. Yang beda adalah proporsi dari makanan pokok dan lauk pauknya. Dan di sini kita juga diminta untuk memilih makanan pokok yang bersumber dari karbohidrat kompleks. Dan kalau lauk pauknya sih boleh dari protein hewani dan protein nabati. Nah, ini contoh makan siang yang kurang lebih 700 kalori. Untuk satu porsi makanan pokok yang bisa kita gunakan itu nasi, bisa nasi putih atau nasi merah, bisa juga kita ganti dengan kentang atau mie. Untuk lauk pauk bisa dilihat ada lauk hewani dan juga lauk nabati. Dan sayur-sayuran itu satu porsinya ternyata 1 mangkok sedang. Nah, yang biasanya cuma makan sayuran 1 sendok makan, itu mungkin harus ditingkatkan lagi kuantitasnya, dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi buah-buahan.
Nah, untuk kalori tentunya pasti beragam ya setiap orang. Dan secara kasar untuk menghitung kebutuhan kalori itu gampang sebenarnya. Yang penting kita tahu tinggi badan kita sehingga nanti bisa menghitung berat badan idealnya. Berat badan ideal itu dihitung dari tinggi badan dikurang 100 dikurangin 10% dari hasil pengurangan tinggi badan dan pengurangan tinggi badan dikurang 100 tadi. Kemudian kita bisa hitung kebutuhan kalori basal kita yang kalau laki-laki bisa dikalikan dengan 30 kali berat badan ideal dan perempuan 25 kilokalori dikali berat badan ideal. Kemudian kita harus adjust lagi tergantung aktivitas kita, apakah aktivitas ringan, berat, atau sedang, itu harus ditambahkan lagi. Ini semua sudah diterbitkan oleh Kemenkes, jadi kita bisa cari di internet dengan gampang ya. Karena kenapa sih kita perlu cek kalori? Kalau enggak, takutnya kita kelebihan kalori yang dimana akan berhubungan dengan kenaikan berat badan. Kalau misalnya kita kekurangan kalori juga, nanti malah underweight. Dan kedua, kondisi ini juga menginfluence atau mempengaruhi optimalisasi dari imunitas kita. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya makronutrien dan mikronutriennya harus seimbang. Apa aja sih makronutrien itu? Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, dan yang ketiga ada lemak. Kita bahas yang karbohidrat terlebih dahulu. Banyak banget nih yang nanyain, perlu nggak sih kita sebenarnya karbohidrat? Katanya karbohidrat itu bikin gendut. Tentu aja kita perlu karbohidrat karena karbohidrat ini merupakan salah satu sumber energi. Bahkan sumber energi utama untuk kebutuhan otak kita. Jadi otak kita perlu glukosa yang mainly datangnya dari karbohidrat. Dan biasanya kita disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat sekitar 50-60% dari total kebutuhan harian kita. Dan yang sebenarnya penting itu adalah tipe karbohidrat apa yang sebaiknya kita konsumsi. Karena karbohidrat itu ada dua, ada yang karbohidrat sederhana atau simple karbohidrat, yang kedua adalah kompleks karbohidrat atau karbohidrat yang lebih padat gitu ya, yang lebih kompleks strukturnya. Dan yang sebaiknya kita konsumsi adalah yang kompleks karbohidrat ini. Contoh-contohnya kompleks karbohidrat adalah buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian atau nasi merah seperti itu, dan oats atau roti gandum. Nah, sedangkan yang karbohidrat sederhana atau simple karbohidrat ini biasanya bersumber dari yang nasi putih, sereal, atau yang tepung-tepungan seperti spaghetti atau mie, dan juga banyak dessert yang memang mengandung banyak gula. Bahkan soft drink pun atau minuman soda juga memiliki kandungan karbohidrat sederhana yang tinggi. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi kompleks karbohidrat dibandingkan dengan simple karbohidrat? Karena yang kompleks karbohidrat itu tinggi serat. Tinggi serat artinya dia akan membantu untuk memperlancar pencernaan kita. Dan biasanya gula-gula yang terkandung di dalamnya bersifat alami. Dan yang ketiga, dia memiliki glycemic index yang rendah. Biasanya glycemic index yang rendah ini karbohidrat yang ada dalam kandungan makanan itu diserap perlahan oleh tubuh. Nah, karena diserap perlahan oleh tubuh, dia tidak meningkatkan gula darah kita dengan cepat. Jadi gula darah kita nggak naik dengan cepat dan turun dengan cepat juga, sehingga dia perlahan dia diserapnya oleh tubuh. Nah, kalau kayak gitu kita akan merasa kenyang lebih lama dan kita nggak craving untuk another food dan nyemil-nyemil yang lainnya lagi gitu. Jadi bisa juga bantu kita untuk menurunkan berat badan kita. Nah, dibandingkan dengan simple karbohidrat, biasanya simple karbohidrat itu udah melalui banyak proses yang panjang. Saya kayak nasi putih, dia sudah dihilangkan cangkangnya sehingga banyak nutrisi yang juga hilang dari nasi putih itu. Nah, selanjutnya mikronutrien yang kedua. Mikronutrien kedua adalah protein. Protein ini penting banget untuk imunitas kita dan tentunya dia juga banyak membantu dalam proses pembentukan hormon dan juga enzim. Ada dua jenis dari protein, yaitu protein hewani dan nabati. Nah, ini contoh-contoh dari list makanan yang banyak mengandung protein. Contohnya salmon, ayam, dan juga
daging merah. Nah, di sini juga banyak protein yang terkandung dalam telur ataupun turunan dari susu seperti keju atau yogurt. Nah, untuk orang-orang dengan vegetarian atau vegan biasanya mendapat sumber protein dari biji-bijian atau kacang-kacangan seperti kidney beans atau red beans, green peas, lentils atau tempe tahu, atau yang sekarang lagi hits mungkin chia seeds, quinoa gitu-gitu, tinggi kandungan proteinnya. Nah, untuk makronutrien yang ketiga yang harus kita penuhi adalah lemak. Mungkin lemak juga sering kita hindari, tapi sebenarnya enak banget kalau misalnya makanan itu ada sedikit-sedikit lemaknya, karena memang makanan-makanan yang di deep fried atau yang memang ada sedikit gerendel-gerendelnya itu kadang-kadang lebih enak ya. Nah, tapi di sini seharusnya yang kita konsumsi lemaknya adalah lemak yang baik. Lemak yang baik itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, kita bahas dulu untuk lemaknya ada berapa tipe di sini. Lemak itu ada 3, yaitu saturated fat atau lemak jenuh, trans fat, dan unsaturated fat. Unsaturated fat itu atau lemak yang tidak jenuh. Nah, yang kita harus konsumsi lebih banyak adalah yang unsaturated fat. Nah, itu dia dibagi 2 lagi menjadi polyunsaturated fat atau asam fatty acid yang memiliki rantai jamak, dan monounsaturated yaitu fatty acid yang memiliki rantai tunggal. Dua-duanya ini baik dan biasanya kita temui pada avocado, kacang-kacangan, atau minyak-minyak seperti olive oil. Nah, yang nggak boleh kita atau yang harus kita minimalkan konsumsinya adalah lemak-lemak yang berasal dari daging merah seperti itu. Biasanya boleh sih sebenarnya makan daging merah, tapi yang ada lemak-lemaknya mungkin nggak kita makan ya, yang putih-putih itu mungkin kita nggak makan. Dan biasanya juga tinggi pada minyak kelapa sawit. Dan yang nggak boleh sama sekali kita makan adalah lemak yang berasal dari cakes, cookies, french fries, dan processed food lainnya. Jadi dia mengandung trans fat yang tinggi. Contohnya juga goreng-gorengan seperti itu, karena goreng-gorengan itu dia akan mengubah minyak yang dipakai itu menjadi trans fat gitu. Dia akan bisa mengandung trans fat karena dia mengalami hidrogenasi. Jadi yang benar-benar nggak boleh adalah trans fat. Saturated fat boleh, tapi sehari hanya kurang dari 10% dari total kebutuhan kalori kita. Kalau yang saturated fat boleh kita konsumsi. Nah, pada lemak tidak jenuh ini atau unsaturated fat juga terkandung omega 3, yaitu salah satu dari fatty acid atau asam lemak. Nah, ini bertujuan sebagai antiinflamasi pada tubuh kita, jadi dia bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Yang biasanya sering kita temui pada salmon atau ikan-ikan laut dalam. Mungkin salmon mahal ya, jadi kita kalau di Indonesia mungkin bisa konsumsi ikan kembung, ikan tenggiri, atau tuna seperti itu, dan juga kacang-kacangan dan biji-bijian. Dan bisa juga dapat dari canola oil atau olive oil. Dan sekarang juga banyak banget makanan yang sudah difortifikasi, artinya makanannya itu secara sengaja memang ditambahkan dengan omega 3, jadi bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mikronutrien. Mikronutrien itu ada 2, yaitu vitamin dan mineral, yang memang sering kita temui pada buah-buahan dan juga sayur-mayur. Nah, untuk vitamin A, bukan cuma bagus untuk mata, tapi dia juga bisa membantu dalam mengoptimalkan imunitas. Biasa sering kita temui pada carrots ya, wortel, bisa pumpkins atau bayam, dan juga red bell peppers atau paprika. Untuk vitamin B6, ini sumber-sumbernya ada juga pada salmon, ayam, tahu, dan kentang, dan juga avocado juga banyak vitamin B6-nya. Sedangkan untuk vitamin B9 atau asam folat, biasanya ini penting untuk ibu-ibu hamil atau wanita yang berencana untuk hamil. Itu biasa kita temukan pada edamame atau kacang kedelai, terus bayam, avocado, brokoli, lettuce, itu juga banyak asam folatnya. Nah, untuk vitamin B12, ini biasanya mainly datang dari sumber hewani, bisa datang dari seafood, daging merah, ayam juga ada, dan beberapa turunan dari susu. Nah, biasanya pada orang-orang dengan vegetarian, dia akan kekurangan vitamin B12 ini, karena dia memang kurang asupan hewaninya, dan kita akan support dengan suplemen vitamin B12.
Nah, ini untuk contoh-contoh vitamin C, biasa kita temui pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna cerah, seperti hijau, kuning, gitu. Bisa ditemukan pada jeruk, kiwi, jambu, ataupun paprika dan stroberi lainnya berwarna cerah. Dan untuk vitamin D, sumbernya itu bisa dari salmon, dan beberapa jenis makanan memang sudah difortifikasi dengan vitamin D. Dan memang banyak banget makanan yang fortifikasi dengan vitamin D untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, makanya kita juga disuruh untuk jemuran siang-siang untuk lebih mengaktifkan vitamin D kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah vitamin E. Dia juga merupakan suatu antioksidan yang biasa kita temui pada kacang-kacang almond dan juga biji-bijian, avocado, dan juga ada pada bayam. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang minerals. Sejauh ini yang sering dikaitkan dengan imunitas dari komponen-komponen minerals ini adalah zinc, iron atau zat besi, koper, selenium, dan juga magnesium. Dan itu bisa ditemukan pada kacang-kacangan, bayam atau dark leafy greens itu sayur-sayuran yang berwarna hijau, dan kacang-kacangan dan juga biji-bijian seperti itu. Sebenarnya banyak banget sih sumber-sumber dari mineral ini, makanya kita memang harus lebih makan makanan yang beragam, nggak cuma itu-itu aja, sehingga semua zat-zat yang kita perlukan semuanya bisa terpenuhi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mineral dan vitamin memang banyak juga pada buah dan sayur-sayuran, sehingga kita dianjurkan minimal makan sayur dan buah sebanyak 5-6 porsi per hari. Satu porsinya itu seperti apa sih? Ini kira-kira penampakan satu porsi dari buah dan sayur. Gampang banget untuk memenuhinya sebenarnya, karena kita makan 3 kali sehari. Dalam 3 kali ini kita bisa penuhi untuk asupan sayurnya, jangan lupa makan sayur, dan di sela-sela makanan utamanya kita bisa konsumsi buah sebagai snack. Dan kalau malam-malam juga kalau misalnya lapar lagi, kita bisa makan buah lagi. Dan bukan cuman tinggi di vitamin dan mineral, tapi buah juga low kalori, sehingga nggak akan bikin berat badan kita gampang naik. Nah, selain vitamin dan mineral, kita juga perlu serat, karena serat itu berguna banget dan menurunkan berbagai risiko kanker, contohnya kolon atau kanker usus besar. Kita disarankan untuk memenuhi 30 gram per hari dari asupan serat kita, dan dimana bisa kita ganti nih dalam sehari, misalnya yang biasa kita minum orange juice, sekarang kita makannya buah orange-nya langsung. Karena kalau misalnya kita jus buah-buahan dan sayur-sayuran itu biasanya seratnya akan hilang gitu. Kalau misalnya kita juga makan yogurt, bisa kita tambahan buah-buahan di atasnya. Dan kalau misalnya kita makan spaghetti, yang biasanya spaghettinya itu memang berasal dari refined starch atau memang tepung-tepungan biasa, mungkin kita bisa pilih spaghetti yang memang asalnya dari whole wheat atau dari gandum. Nah, apalagi sih yang disarankan oleh WHO ataupun Kemenkes kita supaya imunitas kita tetap optimal nih? Kita harus kurangin garam. Garam cuman boleh kurang dari 5 gram atau kurang dari 1 sendok teh. Itu dikit banget. Sebenarnya apalagi kalau misalnya kita suka makan makanan yang diproses, kayak misalnya bacon atau sausage, itu biasanya dia tinggi garam. Bahkan mie instan itu juga tinggi garam. Kalau misalnya mau ngelihat di nutrition fact-nya atau di label informasi gizinya itu, kita lihatnya adalah natrium atau sodium. Dan biasanya mereka akan cantumin berapa miligram di sana. Dan batasannya adalah kurang dari 2000 miligram. Dan selain salt atau selain garam, kita juga harus hati-hati dengan konsumsi gula kita, karena kebanyakan gula juga bisa meningkatkan resiko peradangan dalam tubuh kita. Nah, gula yang disarankan adalah 50 gram atau kurang dari 12 teaspoon, 12 sendok teh. Nah, itu kelihatannya banyak ya, 12 teaspoon. Kayaknya kalau misalnya minum kopi nggak 12 teaspoon juga. Tapi kalau yang suka soft drink atau minum-minuman soda, teh kemasan atau jus-jus yang emang konsentrat dan memang ada added sugar-nya, itu gampang banget terpenuhi, karena satu can dari soft drink itu aja sudah bisa sampai 30 gram. Belum lagi kalau misalnya kita nyemil coklat atau jam, selai, kayak gitu juga tinggi akan gula. Jadi memang sebelum kita membeli suatu produk, kita harus sering-sering lihat informasi gizinya, gulanya seberapa untuk satu porsi kalau misalnya kita mau makan produknya.
Nah, ini secara singkat untuk informasi nilai gizi, bisa kita lihat di sini ada jumlah persajian dan energi total seperti itu, yaitu dihitung dari kalorinya. Dan yang perlu kita benar-benar pastikan adalah lemak transnya harus 0 gram. Kalau nggak 0 gram, mungkin pikir-pikir dulu belinya. Terus kita lihat juga gulanya ada 13 gram di sini. Terus natrium dan atau sodium ini yang salt tadi, di mana dia nyantuminnya miligram ya, berarti kita lihat harus kurang dari 2000 miligram. Nah, jangan lupa untuk tetap penuhi kebutuhan cairan kita, yaitu minimal 2 liter per hari, dan kalau bisa minum air putih, lebih kurangi minum-minuman yang memang mengandung banyak gula tambahannya atau terlalu banyak kafeinnya. Nah, untuk meningkatkan imunitas tubuh, jangan lupa berolahraga, yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pembicara yang kedua. Nah, untuk tidur, berapa lama waktu yang diperlukan kita sebenarnya untuk tidur dalam satu hari itu adalah 8 jam. Nah, kalau misalnya kurang tidur, itu tentunya akan mempengaruhi imunitas kita, karena harusnya kita tidur dalam tubuh kita mendetoks racun-racunnya. Kalau misalnya itu terganggu, imunitas kita pun juga akan terganggu dan bisa mempengaruhi mood kita juga. Dan yang terakhir yaitu mindfulness. Kita di sini diminta untuk relax dan tetap positive thinking. Banyak banget sebenarnya WHO merekomendasikan cara-cara supaya bisa lebih relax, misalnya meditasi atau ini yang gaya kakinya diangkat ditaruh di tembok seperti itu. Dan kalau memang juga belum berhasil, nggak apa-apa seek for help, cari bantuan profesional, karena mental health juga sangat mempengaruhi optimalisasi dari imunitas kita. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa protokol-protokol kesehatan dari COVID-19, jangan lupa cuci tangan 20 detik, terus jangan pegang wajah, etika batuknya diperhatikan, dan sering-sering membersihkan surface, dan physical distancing kurang lebih 1-2 meter, semakin jauh juga semakin baik, dan menggunakan masker. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dok. Jadi pemaparan materi dari Dr. Diani telah berakhir, dan memang kita ketahui bersama bahwa pola makan itu memang sangat kompleks dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Dan di masa pandemi seperti sekarang ini, kita sebaiknya harus tetap menjaga keseimbangan pola makan kita, serta menjaga tubuh kita tetap sehat agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut. Nah, untuk kita tahan dulu, untuk sesi tanya jawabnya nanti kita pindah di akhir sesi, dan kita akan lanjutkan dengan pemaparan materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Hendra Agung. Namun sebelum itu, kembali lagi saya akan memperkenalkan pembicara kita berikutnya. Jadi beliau merupakan seorang yang memiliki fitness education. Tahun 2008 itu ada International Sport Biomechanics and Gait Analysis. Kemudian pada tahun 2016, beliau melakukan TRX Suspension Training Course, serta tahun 2017, yakni Labor Fitness Equalizer Instructor. Selain itu, Kak Hendra Agung ini juga memiliki banyak sekali penghargaan, di antaranya yaitu tahun 2006 mendapatkan Gold Medal Shot Put Athletics National Championships. Kemudian pada tahun 2017, Kak Hendra Agung juga mendapatkan penghargaan Gold Medal Wali Kota Cup Athletics Shot Put. Selain itu, Kak Hendra Agung juga dapat ditemui di platform Instagram, yakni dengan nama akun @hendraseva24. Nah, kepada Kak Hendra, waktu dan tempat saya persilahkan. Kak Hendra, apa sudah terhubung? Oke, terima kasih untuk moderator Kadek Joni. Ya, perkenalkan nama saya Hendra. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bagaimana sih tentang pandemi COVID-19 ini, tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh agar kita tetap lebih sehat. Oke. Oke, olahraga yang dapat menurunkan tingkat
Nah, di sini dampak pandemi COVID-19, dengan adanya pandemi COVID-19 kita menjadi lebih peduli tentang pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat nggak hanya dari pola makan aja, tapi bagaimana kita menjaga pola untuk hidup berolahraga. Nah, berolahraga yang seperti apa? Ya, olahraga yang teratur seminggu 2 atau 3 kali, dan latihan apa saja yang istilahnya yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di sini ya, olahraga merupakan salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan produksi hormon endorfin. Nah, kita penting banget ketika kita berolahraga, kita meningkatkan hormon endorfin atau hormon yang dihasilkan oleh senyawa alami oleh tubuh. Endorfin diproduksi oleh kelenjar pituitari saat kita merasa bahagia dan cukup istirahat. Jadi ketika kita berolahraga yang menghasilkan hormon endorfin itu, kita jadi lebih bahagia, lebih senang, sehingga pikiran kita lebih positif pastinya. Terus olahraga dapat menurunkan tingkat stres level, meningkatkan imunitas tubuh, dan jenis-jenis olahraga yang dapat meningkatkan hormon endorfin secara alami, latihan kardio. Nah, pada saat kita berolahraga penting banget latihan kardio, karena latihan kardio itu sendiri untuk meningkatkan fungsi jantung, fungsi paru-paru, ya dengan cara apa? Dengan cara kita berjalan, naik sepeda, dan fungsi kardio ini sendiri juga untuk membakar lemak dalam tubuh. Dan kardio ini bisa kita lakukan di lapangan atau kita melakukan di tempat gym, dan kardionya lari, bersepeda, jumping jack. Jadi banyak yang bisa dilakukan pada saat kita latihan kardio. Dan latihan resisten. Nah, latihan resisten ini atau kita mengenal latihan beban. Jadi latihan beban ini penting banget buat kalian untuk meningkatkan imunitas tubuh. Latihan beban ini terbagi menjadi 2. Latihan beban yang menggunakan beban dan menggunakan berat badan sendiri. Jadi ketika kalian latihan beban, adalah yang kalian pelajarin adalah tekniknya dulu. Itu teknik penting sekali. Karena kalau dengan teknik yang salah, kedepannya bakal salah. Tapi dengan teknik yang benar, kedepannya dia akan benar, dan latihannya lebih safety lagi pastinya. Nah, setelah latihan beban, ya baru deh latihan untuk meningkatkan powernya, speednya, sehingga tekniknya benar, bebannya juga ikut meningkat. Dan terakhir ada latihan flexibility atau meningkatkan ruang gerak sendi supaya nggak gampang kram dan cedera. Ya, jadi ketika kita latihan, jadi perhatikan yang harus kita perhatikan adalah level fitnessnya. Nah, kita harus tahu level fitness kita sampai di mana. Banyak kan orang ketika pengen berolahraga adalah langsung olahraga, langsung digeber, langsung digenjot. Nah, jadi ketika kita olahraga itu adalah mengetahui level fitnessnya dengan cara usia, ya, terus tingkat levelnya, tingkat kardionya, tingkat heart rate-nya itu yang harus diketahui. Ya, ketika kita mengetahui level fitness kita, kita baru bisa memprogramkan apa yang diprogramkan untuk meningkatkan latihannya itu sendiri. Gitu. Dan latihan yang bisa kita lakukan, pertama kita bisa melakukan latihan di rumah. Contohnya kita latihan dengan bodyweight training. Jadi ada latihan yang dilakukan di rumah dengan latihan bodyweight training dengan squat, push up, lunges, ya. Atau kita bisa lakukan di tempat fitness. Nah, di tempat fitness banyak kayak program-program latihan-latihan yang bisa meningkatkan level fitnessnya, meningkatkan kardionya, ya. Terus kita juga bisa meningkatkan flexibility dengan latihan yoga contohnya, ya. Kebetulan saya ada tempat fitness, saya buka tempat Fitness World, berada di Renon, Tantular, ya. Nah, di sini banyak program-program yang bisa kalian dapatkan ketika kalian pengen berolahraga dengan teknik yang benar dan pastinya lebih aman latihannya, gitu. Dan pastinya dengan menjalankan protokol yang ada, pembatasan jumlah member yang ada di sini. Oke. Ya. Terus juga untuk era modern sekarang, olahraga yang lagi dikenal adalah latihan functional exercise. Jadi itu penting banget, latihan functional exercise. Banyak yang mengira latihan atau olahraga gym itu latihan yang berat, tetapi dengan latihan functional exercise semua otot bisa dituju, semua otot bisa dilatih dengan cara kita melakukan satu gerakan dengan semua otot dilatih. Dengan contohnya kita menggunakan bola, menggunakan stability ball. Nah, dengan bola aja banyak gerakan yang bisa kita lakukan, atau menggunakan dumbbell, ya. Dumbbell, dengan satu dumbbell aja kita bisa membuat satu program sehingga bisa meningkatkan imunitas tubuh dengan program
Pertama, program kardio, program resistance, sama program flexibility. Nah, itu 1 jam ke depan yang harus diprogramkan sehingga programnya itu menjadi satu program latihan untuk meningkatkan basal metabolisme rate-nya. Ketika basal metabolisme rate meningkat, otomatis metabolisme tubuh juga meningkat. Gitu. Oke, itu sekiranya dari saya. Tes, halo? Halo? Oh ya. Jadi sekian dari pembicara kedua, dan memang olahraga itu memang merupakan suatu hal yang sangat kita butuhkan dan sangat penting untuk kita lakukan setiap harinya. Mengingat saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, dan untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, selain menjaga pola makan, juga kita harus selalu menjaga pola aktivitas kita termasuk olahraga di dalamnya. Nah, kembali saya ingatkan lagi kepada seluruh peserta yang belum melakukan absensi, harap melakukan absensi dengan mengklik link yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat, serta kepada seluruh peserta yang ingin lakukan tanya jawab, yang ingin memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber kita hari ini, harap mengirimkan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah disediakan oleh panitia. Jadi karena materi sesi kedua telah berakhir, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terlebih dahulu saya akan melakukan share screen dan akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditampung oleh panitia. Nah, jadi pertanyaan nomor 1 datang dari Diah Pranya Dewi kepada Dr. Diani. Semenjak pandemi ini, keluarga saya rutin meminum minuman herbal yang merupakan campuran dari jahe, kunyit, sereh, dan ditambah sedikit gula untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apakah boleh mengonsumsi minuman ini rutin setiap hari, Dok? Baik, kepada Dr. Diani, kami persilahkan. Sebenarnya jahe, apa tadi itu ya? Jahe, kunyit, dan serai. Serai itu lemongrass ya? Iya, ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau konsumsi itu, cuman yang gulanya itu yang sebanyak apa gulanya. Jadi kalau emang bisa di-cut gulanya sih sebenarnya aman-amannya karena mereka tradisional sih ya. Cuman untuk efeknya ke imunitas sebenarnya itu masih kontroversi, dan apakah benar-benar bisa bikin ningkatin imunitas kita itu kebetulan belum ada satu artikel yang benar-benar bilang oke, ini benar-benar bisa bagus gitu untuk imunitas yang saya baca ya so far. Jadi kalau dari segi kunyit dan jahe dan juga serainya itu, kalau dari jahe dan kunyit sih memang dia ada efek antiinflamasinya. Kalau serai kebetulan saya kurang tahu ya. Nanti mungkin di chat private aja, nanti kalau memang saya udah selesai baca-baca, nanti saya infoin lagi. Tapi untuk jahe dan kunyit dia memang baik untuk antiinflamasi, sehingga bisa berguna untuk menurunkan inflamasi dalam tubuh kita juga. Baik sih untuk tubuh itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi gulanya aja, seberapa banyak gulanya yang dikonsumsi. Tapi kalau misalnya gulanya itu banyak banget, berapa sendok teh gitu, malah nambah inflamasi juga dalam tubuh. Jadi seimbang malahan gitu. Kira-kira. Semoga membantu. Nah, itu tadi jawaban dari Dr. Diani. Semoga penanya dapat menerima jawabannya. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya.
Halo dok. Oh ya, Ya. saya lagi ya. Yang mana sih? Yang mana pertanyaannya? Next-nya. Sebentar dok. Jadi pertanyaan kedua itu datang, seperti apa contoh menu makanan yang disarankan di masa pandemi ini yang mudah diterapkan sehari-hari? Oh iya. Itu kan tadi udah dijelasin di slide ya, sebenarnya memang kita yang disarankan oleh pemerintah itu adalah diet gizi seimbang. Gampang aja sih sebenarnya, karbohidratnya harus ada, dan kalau bisa dari karbohidrat kompleks. Contohnya kayak nasi merah, nasi putih boleh, tapi mungkin diselang-selingin sama nasi merah, atau nggak harus nasi sebenarnya, kan kita makan bisa kentang. Kentangnya bisa direbus sama kulitnya, karena kulitnya juga banyak banget nutrisinya, khususnya serat. Kemudian dari lauk pauk, kalau bisa dua-duanya, dari tahu tempe juga, dari lauk pauk hewani atau protein hewani juga, dan kalau bisa diseling-selingin, misalnya daging merah, besoknya mungkin ayam, terus ikan, kayak gitu terus, karena kalau misalnya makan daging merah terus juga nggak bagus ya. Kalau berlebihan, namanya juga berlebihan, pasti tidak baik untuk kesehatan. Terus jangan lupa sayur-sayurannya itu setengah dari piring dan buah-buahan. Jadi setengah dari piring itu 2/3-nya adalah sayur-sayuran, kurang lebih 1 mangkok sedang, itu sayur-sayuran isinya, dan sepertiganya lagi adalah buah-buahan. Dan kalau bisa buah-buahan dan sayuran itu minimal 5-6 porsi. Itu aja udah cukup kok untuk meningkatkan imunitas kita. Dan dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu udah banyak banget vitamin dan mineralnya sebenarnya. Jadi itu udah baik dan bisa banget diterapkan sehari-hari. Kalau bisa malah dikurangin yang jajan-jajanan yang manis-manis dan banyak mengandung added sugar ataupun tinggi dari garamnya. Itu ya pertanyaannya. Baik, terima kasih dok. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada Dr. Diani dan Kak Hendra Agung. Dari Oni Linda, Esmas Uham. Jadi kepada narasumber 1, kepada Dr. Diani. Oni Linda, oke. Saya pernah mendengar tentang kontroversi konsumsi kunyit terhadap imunitas tubuh saat pandemi. Bagaimana pandangan dari ahli gizi? Kemudian pertanyaan untuk narasumber kedua, Kak Hendra Agung. Adakah waktu optimal untuk melakukan olahraga? Nah, kepada Kak Hendra Agung atau Dr. Diani akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Dari Kak Hendra Agung dulu deh, kalau gitu. Oke. Ya. Oke, adakah waktu optimal untuk berolahraga? Nah, sebenarnya waktu optimal untuk berolahraga itu daripada kita tidak berolahraga, sebenarnya waktu-waktunya itu sudah ada. Contoh, ketika kita latihan pagi, memang optimal tergantung dengan tujuannya, tujuan dan fitness goal-nya. Ketika orang menurunkan berat badan, menurunkan fitness atau menurunkan berat lemak, memang paling optimal ada di pagi hari. Atau ketika ingin meningkatkan massa otot, nah lebih optimal itu latihan di siang atau di sore hari, ya, atau malam. Nah, dibandingkan tidak berolahraga. Jadi, bagaimana kita mengoptimalkan latihan kita pada saat kondisi tubuh sedang fit. Nah, ini harus kita ketahui juga. Pada saat fitnya itu seperti apa? Pada saat pagi hari kah? Pada saat siang? Atau pada saat sore? Atau pada saat menjelang malam? Biasanya kalau kita latihan di pagi, yang tadi saya bilang untuk membakar kalori, karena pada saat kita malam, pada saat kita beristirahat, ya, pembakaran kalori lebih maksimal, karena tubuh intake-nya belum terlalu banyak. Pada saat siang, ya, pada saat kita setelah makan, ya 2 jam setelah makan, intake karbohidrat kita di dalam tubuh untuk menghasilkan energi yang lebih optimal. Pada saat malam hari, lebih optimal lagi. Jadi, waktunya kapan aja lebih bagus dibandingkan tidak berolahraga sama sekali. Jadi pewaktuan kapan sih saatnya berolahraga tergantung dengan tujuan fitness goal dan kekuatan di dalam tubuh atau kekuatan pada saat kita berolahraga, dan waktunya kapan aja, yang penting harus berolahraga di waktu-waktu yang dituju gitu. Oke. Nah, demikian tadi jawaban dari Kak Hendra Agung. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Diani untuk memberikan tanggapan, Dok. Ya, kunyit lagi ya. Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, belum ada benar-benar yang konklusif gitu ya, bilang kunyit itu bagus nih buat imunitas. Yang dimana paling sering dikatakan untuk bisa meningkatkan imunitas yang benar-benar disarankan oleh pemerintah itu adalah
dietnya emang harus lengkap makronutrien dan mikronutrien. Jadi nggak semata-mata cuma minum kunyit atau jahe setiap hari, imunitasnya juga akan meningkat. Sama juga kayak tadi saya bilang di slide, kalau imunitas itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ada stres, ada misalnya nggak pernah olahraga, misalnya sedentary life, kerjaannya cuma duduk aja, atau suka makan makanan yang berlemak, dan juga tinggi gula dan tinggi garam, itu juga tambah bisa menurunkan imunitas kita. Dan nggak bisa cuma dibantu hanya dengan kunyit tok aja gitu. Jadi tetap kita harus makan-makan yang seimbang, cukup pemenuhan makronutrien dan mikronutriennya, nggak cuma kunyit aja, jadi semuanya harus saling terpenuhi, saling melengkapi, sehingga imunitasnya juga bisa bekerja dengan lebih baik. Jangan lupa juga tidur yang cukup, olahraga, dan juga maintain level stresnya itu sih. Jadi itu yang benar-benar bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi nggak cuma dari satu sumber aja gitu. Nah, terima kasih Dok untuk tanggapannya. Jadi kita lanjutkan lagi ke sesi tanya jawab berikutnya. Jadi pertanyaan keempat ditujukan kepada Kak Hendra Agung oleh Tri Gitayani. Jadi pertanyaannya, banyak masyarakat yang punya pola pikir kalau sudah berolahraga nantinya bisa makan yang kadang dengan porsi yang banyak. Apakah konsep ini benar? Dan kapan waktu yang baik untuk makan? Apakah sebelum atau sesudah berolahraga? Nah, demikian pertanyaannya, Kak. Kepada Kak Hendra Agung, saya persilahkan. Oke. Pada saat berolahraga boleh nggak kita makan yang banyak? Nah, di sini sebenarnya ketika kita olahraga memang kita butuh asupan makan atau asupan nutrisi. Bahkan ketika kita berolahraga, semakin kita aktivitas olahraganya berat dan kita harus banyak makannya yang banyak, atau bisa sehari bisa 5 kali makan. Bahkan kayak saya sehari 5 kali makan. Tapi makanan apa aja yang harus dimakan? Nah, itu yang harus diketahui ya. Makanan kayak pagi, makanan apa yang lebih tinggi di proteinnya. Kedua, karbohidrat kompleks apa yang dikonsumsi. Ketiga, buah-buahannya sehari 3 kali makan buah. Ya. Keempat, snack-snack apa yang membantu pada saat kita sebelum berolahraga dan sesudah olahraga. Nah, itu yang harus penting diperhatikan. Sebenarnya bukan banyak makan, tetapi lebih sering makan. Tapi lebih ke pemilihan. Ya, bukan berarti habis ini saya olahraga, setelah olahraga saya makan nasi segunung gitu, bukan. Tapi ketika kita olahraga, sehabis olahraga, asupan protein apa yang paling baik untuk diserap dengan protein. Karena balik lagi protein atau otot hanya bisa makan sumber protein dalam tubuh. Ya, otot tidak bisa menyerap sumber yang lain, hanya protein. Nah, jadi pemilihan makanan sebenarnya. Pemilihan makanan, ya, pemilihan makanan apa aja yang baik dan bagus diproses di dalam tubuh. Terus kedua, pada saat berolahraga, jam berapa kita makan sebelum olahraga. Nah, jadi, itu dia, balik lagi. Tergantung kapan waktunya kita berolahraga. Contoh, kalau kita memang mau ada aktivitas olahraga di pagi hari, ya, olahraga di pagi hari, diusahakan malamnya ada intake karbo. Ketika di pagi hari, pada saat olahraga, kita tidak kehilangan karbohidrat dalam tubuh. Ya, atau minimal 1 atau 2 jam kita harus ada intake protein dalam tubuh. Susu protein atau putih telur, ya harus ada intake. Atau pisang, ya di siang hari, ya atau kita olahraga di siang hari, ya diusahakan 2 jam maksimal kita harus sudah segera makan, baru kita bisa berolahraga. Nah, selesai dari olahraga, ya setelah kita selesai dari olahraga, kita harus 30 menit setelah kita berolahraga adalah golden moment, di mana intake protein di dalam tubuh penting banget. Nah, intake protein dalam tubuh penting banget, bisa kita dari protein hewani atau protein putih telur, atau bisa juga kita kayak protein shake. Nah, jadi ketika olahraga penting banget asupan proteinnya, karena protein itu sendiri untuk membangun massa ototnya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih tanggapannya, Kak. Untuk selanjutnya kita kembali lagi mengadakan sesi tanya jawab. Dan pertanyaan kelima ditujukan kepada Dr. Diani, yakni dari Elda Universitas di Ponorogo. Pertanyaannya adalah, apabila ingin mengonsumsi oatmeal untuk sarapan, baiknya berapa ya? Karena makan dikit sudah merasa kenyang, tapi ragu kalau kebutuhan karbonya belum terpenuhi. Kemudian mau bertanya,
Apabila dibandingkan dengan granola, manakah yang lebih baik? Oat atau granola? Kepada Oats atau dokter, granola? Pak Dokter, apa sudah dapat diterima Iya. pertanyaan dok? Iya. Silakan. Oke. Oats berapa banyak yang biasanya harus dipenuhi? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan ya. Jadi kita emang harus hitung dulu kalorinya, kebutuhan kalorinya berapa. Kita harus cek kira-kira kebutuhan karbohidratnya juga berapa. Kalau misalnya memang saat itu sudah kenyang, ya udah jangan dipaksa, nggak apa-apa. Nanti mungkin 2 jam lagi atau 3 jam lagi bisa ditambahkan dengan snack seperti itu. Jadi memang kita nggak harus dalam satu porsi makannya banyak ya. Yang penting dalam satu hari itu semua kebutuhan kalori kita terpenuhi. Dan tentunya kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda, nggak bisa kita samaratakan dan tergantung juga aktivitas kita. Nah, apalagi untuk sarapan itu ada yang merasa emang lebih nyaman untuk sarapan ringan aja, ada yang sarapannya lebih senang rasa berat. Emang tergantung dari aktivitas kita pagi-pagi berat nggak sih gitu. Kalau memang pagi-pagi belum aktivitasnya berat, pasti pengennya kayak yang ringan-ringan aja nih ininya sarapannya. Kan nggak apa-apa juga sebenarnya mau di nanti siangan mungkin lebih banyak porsi dari karbohidratnya juga nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus yang sama patokannya nih makan pagi, makan siang, makan malam tuh harus sama semua, nggak harus. Terus untuk granola mana lebih bagus? Granola itu kan juga biasanya udah ada oats-nya ya di dalamnya. Dan oats itu pun bermacam-macam. Ada yang oats instan, ada yang instan, ada yang roll oats, ada yang oats yang rasa-rasa kayak gitu. Hati-hati juga, kadang-kadang oats yang rasa-rasa itu gulanya juga tinggi. Jadi belum tentu semua oats itu bagus sih dibandingkan kita makan dengan refined start atau yang memang bukan dari oats ya. Cuman itu juga harus dilihat, dan granola pun biasanya saya lihat di pasaran itu banyak yang udah dicampurin sama kayak coklat yang kayak gitu-gitu. Itu kalau bisa sih ya jangan banyak-banyak. Kalian kalau bisa ditanyain yang mana lebih baik oats atau granola, ya dua-duanya bagus-bagus aja sebenarnya karena di dalamnya juga ada oats itu kalau memang tujuannya adalah pemenuhan dari fiber gitu. Jadi semuanya ada kondisinya sih. Jadi kalau emang mau dibilang bagus, dua-duanya bagus karena dua-duanya ada oats. Cuman dilihat juga yang lainnya apakah kandungan gulanya yang mana lebih banyak, oatsnya juga jenisnya apa. Gitu. Semoga bisa diterima. Terima kasih dok untuk tanggapannya. Ya. Jadi kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawabnya. Jadi pertanyaan ke-6 datang dari Lydia, seorang mahasiswa dari UNUD, kepada Dr. Diani lagi. Jadi waktu ideal tidur orang dewasa kan 7 sampai 8 jam. Misal dok, apabila di malam hari hanya memiliki waktu 4 jam untuk tidur malam, namun pada pagi hari setelah jam 9 pagi kembali tidur, apakah baik dok untuk kesehatan? Atau adakah waktu juga untuk menambah waktu tidur agar mencapai waktu ideal tidur 7 sampai 8 jam sehari? Sudah? Oke, saya coba jawab ya. Halo? Halo? Udah boleh dijawab? Halo? Halo, ya? Sudah dok, sudah bisa dijawab dok. Ya, oke. Jadi badan kita ini udah punya jam biologisnya masing-masing, yang dimana memang bukan kebanyakan, sebaiknya memang kita tuh tidurnya tuh di malam hari ya, siang hari itu biasanya kita beraktivitas, dan kalau memang ada waktu untuk tidur siang, ya nggak apa-apa, tapi nggak lama juga, karena itu bisa mengganggu dari jam biologis kita. Jam biologis kita memang seharusnya 8 jam, karena ini juga berkaitan dengan hormon kita, dan yang dimana biasanya hormon itu turun pada saat malam hari, ya memang kita harusnya tidur. Kalau kamu lawan cuman 4 jam, itu juga bisa mengganggu dari sirkulasi tubuh kita juga. Kalau memang sesekali mendesak banget, cuman bisa tidur 4 jam malam hari dan nanti dilanjutkan, misalnya mau balas dendam gitu siang harinya, mungkin sehari atau sesekali, ya mau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa, tetap yang ideal itu adalah 7-8 jam di malam hari gitu. Kalau mau tidur siang nggak apa-apa, tapi biasanya kita tidak disarankan untuk lama-lama sih ya. Biasanya, dan tetap yang terbaik adalah malam hari. Terus untuk waktu ideal juga untuk menambah waktu tidur agar mencapai waktu ideal tidur 7-8 jam, ya tidurnya
malam harinya harus diperbaiki, maksudnya jam 10 mungkin udah masuk kamar, nanti buat bangun jam 6 pagi gitu. Itu waktu yang ideal banget dan sesuai sama jam biologis kita. Karena jam biologis kita di Indonesia emang dari kecil malam hari gitu kan tidurnya. Biasanya kalau misalnya dirubah waktunya, dia akan mempengaruhi sirkulasi dari tubuh kita. Baik, terima kasih tanggapannya, Dok. Selanjutnya kita kembali dengan melakukan sesi tanya-jawab. Jadi pertanyaan ke-7 ditujukan kepada Kak Hendra Agung dari Elda. Jadi pertanyaannya, selamat sore Kak Hendra, saya ingin bertanya, apabila untuk orang yang lebih fokus untuk menurunkan berat badan, apakah ada kalori minimal yang harus terbakar per harinya? Dan bagaimana cara mudah untuk menghitung kalori yang terbakar? Kak Hendra, apa sudah dapat diterima pertanyaannya, Kak? Oke. Ya. Saya persilakan, Kak. Oke. Jadi lagi ke menghitung kalori. Jadi cara menghitung kalori itu, jadi kita harus berat badan ideal kita tingginya. Jadi 1 kilo lemak itu sama dengan 7.700 kalori yang harus harus dibakar. Jadi ketika kalian menurunkan 1 kilo lemak, berarti harus menurunkan kira-kira sebanyak 300 kalori per harinya. 300 kalori per harinya, berarti at least kita menurunkan berat badan selama lebih kurang dari 25 hari. Jadi kita harus cari tahu dulu basal metabolisme rate-nya. Nah, di sini kita bisa ditimbang ya. Kalau untuk hitungan manualnya ini kan istilahnya belum tentu akurat. Nah, di sini di tempat saya ada namanya InBody mesin, jadi bisa menghitung berapa sih BMR yang di tubuh kita dan berapa kalori yang harus dibakar. Dan itu harus diketahui juga. Karena harus diketahui dari berat lemak, berat otot, berat air, berat tulang, komposisi tubuh. Jadi ada faktor dan berat yang harus kita ketahui dulu sehingga berapa kalori yang harus kita turunin untuk menurunkan berat badan yang idealnya gitu. Jadi untuk ketika kita latihan atau berolahraga sebenarnya kita menurunkan kadar berat lemak ya, kadar berat lemak turun belum tentu berat badan turun, tapi berat lemak turun otomatis berat badan akan turun. Jadi bagaimana caranya kita untuk menurunkan berat lemak sesuai dengan kebutuhan dan olahraganya gitu. Nah, demikian tadi tanggapan dari Kak Hendra Agung terkait kalori. Jadi kita lanjutkan, masih kita di sesi tanya-jawab. Jadi pertanyaan ke-8 ditujukan kembali kepada Kak Hendra Agung dari Rani Saraswati. Jadi pertanyaannya, untuk pemula, bisakah bulking dibarengi dengan fat loss? Kak Hendra, sudah diterima, Kak? Baik, saya persilakan. Bulking dibarengin fat loss. Dibarengin dengan fat loss. Nah, jadi ini dua program yang berbeda. Jadi bulking ini sebenarnya bulky itu pengertian dari meningkatkan massa otot atau pemecahan massa otot, lebih size-nya dibesarkan. Jadi fat loss ada menurunkan berat lemak. Jadi ini dua program yang berbeda. Jadi di mana tergantung apa sih tujuan fitness goal levelnya nih? Tujuan fitness goalnya apa? Atau ini meningkatkan massa otot atau untuk menurunkan berat lemak. Nah, ketika kita mencari tubuh yang ideal adalah di mana kita harus mengurangi kadar berat lemak dulu. Nah, ketika berat lemak turun, baru massa otot bisa ditingkatkan. Nah, berat lemak yang idealnya itu sekitar 12 sampai dengan 16 sen. Nah, jadi berat lemaknya harus turunin dulu, baru massa ototnya yang ditingkatin. Nah, bulky sendiri adalah meningkatkan size, yang kalau saya kenal bulky meningkatkan size, meningkatkan ukuran massa ototnya sehingga ketika baru bisa dipadatkan atau dikeringkan ototnya. Jadi sebenarnya tidak bisa, dua program yang berbeda ya, tergantung dengan programnya, meningkatkan massa otot dulu atau menurunkan berat lemaknya gitu. Dua program yang berbeda. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab berikutnya. Masih ada sekitar beberapa pertanyaan saja. Untuk pertanyaan ke-9, ditujukan kepada Kak Hendra Agung dari Kak Padmanaba. Jadi pertanyaannya adalah, basal rate yang optimal berapa kira-kira?
Apakah perlu ditingkatkan kembali jika basal rate-nya di kisaran 1.700? Kak Hendra Agung, apa bisa diterima Kak pertanyaannya? Nah, harus diketahui dulu nih, ketika basal metal base rate-nya 1.700, aktivitasnya apa dulu? Aktivitas apa dulu? Aktivitas sedang, ringan, berat. Terus yang kedua, usianya, pekerjaannya, ya. Nah, kita bisa lihatnya. Misalkan contoh, dengan aktivitas kita sedang 1.700 sudah termasuk yang oke, karena dengan meningkatnya basal metabolisme rate-nya, sehingga pembakaran dalam tubuh lebih maksimal. Ibarat kayak kendaraan itu kayak CC. Semakin tinggi CC-nya, semakin tinggi pembakaran yang harus dibakar di dalam tubuhnya. Ya, jadi ketika basal metabolisme rate-nya 1.700, kalau aktivitasnya tinggi itu harus dinaikkan. Kenapa? Karena ketika basal metabolisme rate kita dinaikkan, berarti semakin aktifnya massa otot. Ketika aktif massa otot, ya semakin gampang cepat lapar. Ya, karena otot itu sendiri butuh asupan makanan. Gampang cepat lapar, dan balik lagi asupan makanan apa yang baik di dalam tubuh, ya. Nah, ketika BMR tinggi, otomatis aktivitasnya semakin tinggi, dan olahraganya juga semakin tinggi. Jadi produktivitas atau metabolismenya juga semakin tinggi, dan otomatis imunitas juga semakin tinggi. Berarti tergantung programnya seperti apa, ya. Weight loss kah, strength and toning kah, atau gain muscle, tergantung programnya. Dari untuk masalah basal metabolisme rate. Oke. Terima kasih Kak untuk tanggapannya. Jadi pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Dr. Diani dari Rani Saraswati. Jadi pertanyaan untuk Dr. Diani, saya ingin bertanya terkait kebenaran obat-obat diet yang mengklaim bisa mengecilkan badan atau menurunkan berat badan. Bagaimana tanggapan dari Dr. Diani karena sangat banyak yang mengonsumsi obat-obatan tersebut? Bagaimana Dok? Apa sudah dapat diterima Dok pertanyaannya? Iya. Nah. Oke, obat-obatan diet ya. Apa aja ya itu isinya ya? Kebetulan obat-obatan diet yang sebenarnya bisa secara resmi bisa dikeluarkan oleh memang farmasi gitu ya, bisa kita gunakan di rumah sakit, itu hanya berfungsi untuk menghambat atau mengurangi penyerapan dari lemak. Jadi yang biasanya kita makan yang goreng-gorengan itu kadang-kadang kebanyakan misalnya, nah lemak-lemaknya itu, minyak-minyaknya itu biasanya akan dibantu oleh obat-obatannya supaya tidak diserap oleh tubuh, sehingga dia akan loss melalui kencing ataupun feses seperti itu. Dan itu tetap ada side effect-nya, cuman memang pemberiannya harus dalam pengawasan dokter. Untuk obat-obatan diet yang dimaksudkan itu kira-kira saya kurang tahu apakah isinya sama atau mereknya sama, itu masih belum bisa saya, ya tergantung kalau emang obat yang kita pakai biasanya, obat yang kita sebutkan atau yang kita tahu ini sama, ya bisa sih dipakai, cuman memang harus dalam pemantauan dokter. Dan obat diet yang bisa masuk ke Indonesia itu sebenarnya nggak banyak sih, bukan obat diet juga sebenarnya, itu untuk pasien-pasien misalnya dengan kolesterol yang tinggi seperti itu. Biasanya juga kadang-kadang kita kasih itu, atau kalau memang dari diet aja nggak bisa menurunkan berat badannya, biasanya kita bantu dengan itu, tapi tetap dengan pemantauan dokter, nggak bisa kita berikan sembarangan gitu sih. Jadi memang harus dalam pengawasan dokter tentunya Dok ya untuk Iya, penggunaan. kalau minum obat-obatan kalau bisa sih memang harus di bawah pengawasan supaya enggak berlebihan dan jadinya malah side effect-nya yang lebih menonjol dibandingkan efek yang kita pengen. Ya. Baik, terima kasih Dok atas tanggapannya. Jadi mari kita berlanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ditujukan kepada Kak Hendra Agung dari Lydia. Jadi pertanyaannya, saya pernah menggunakan jaket parasut ketika lari sepanjang 7 km dengan harapan ingin mendapatkan keringat lebih banyak. Namun, setelah finish 7 km, saya merasa pusing, mual, dan seperti mau pingsan. Apakah pakaian juga berpengaruh pada tubuh saat kita melakukan latihan fisik? Sebaiknya pakaian seperti apa atau bahan seperti bagaimana yang kita gunakan pada saat kita berolahraga? Kepada Kak Hendra Agung, apa sudah dapat diterima pertanyaannya, Kak?
Oke. Baik, Oke. saya persilakan Ya, ke terima Kak kasih. Jadi di sini banyak orang pengertiannya salah ketika kita menurunkan berat lemak, ya. Ketika kita menurunkan berat lemak itu seberapa sih keringat dalam tubuh yang keluar semakin banyak semakin bagus. Nah, itu salah sebenarnya ya. Sebenarnya bukan keringat. Faktor intensitas itu bukan karena keringat. Faktor intensitas itu atau pembakaran lemak itu terjadi karena faktor rating metabolisme, rating latihan kita, atau training heart rate kita. Training heart rate itu bagi 3, 60%, 70%, dan 80%. Sesuai dengan tingkat heart rate-nya. Jadi 220 dikurangin umur, yang baru kita bisa tahu berapa heart rate yang harus dibakar atau training heart rate-nya. Nah, bukan banyak yang keringat. Ada orang yang tidak berkeringat tapi pembakaran tetap terjadi. Di sini karena itu adalah di mana cairan dalam tubuh yang keluar dalam tubuh, bukan lemak, ya. Di sini yang salah. Ketika mau pakai jaket parasut 7 kilo, nah larinya harus tahu juga nih, larinya pagi, siang, sore. Nah, kalau memang larinya di siang hari, itu udah pasti mau pingsan pasti. Karena apa? Karena suhu tubuh sudah memanas dan mungkin ya cairan dalam tubuhnya sudah mulai berkurang. Ya, ketika cairan tubuh berkurang, otomatis kita akan pusing dan bisa mengakibatkan pingsan. Jadi kalau menurut saya ketika olahraga atau lagi lari sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari, ya. Jangan sampai lebih dari jam 9, karena lebih dari jam 9 matahari sudah panas, suhu tubuh panas, matahari panas bisa mengakibatkan dehidrasi atau bisa terjadi overtraining namanya. Nah, jenis pakaian apa aja yang bagus buat olahraga? Nah, jenis pakaiannya adalah pakaian-pakaian yang mudah diserap dengan keringat, kayak bahan-bahan katun, ya, mudah diserap dengan keringat, ya. Sebenarnya pakaian-pakaian yang istilahnya pakaian yang enak dipakai, ya, pakaian yang enak dipakai, pakaian yang longgar, tidak terlalu sempit, tidak terlalu besar, sesuai dengan struktural, ya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan pengen lari, lebih baik menggunakan celana pendek, atau pengen jogging dengan jarak yang jauh, menggunakan training, misalkan seperti itu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhannya pada saat olahraganya. Dan penyesuaian sepatu juga penting. Jadi ketika kita olahraga di luar, harus menggunakan sepatu running. Ya, ketika kita berolahraga di indoor harus menggunakan sepatu training, kita latihan beban, menggunakan sepatu weightlifting, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebanyakan kalau saya lihat adalah ketika berolahraga di luar, berlari menggunakan sepatu casual, lari, nah itu juga tidak buat tulang, buat lutut, nah sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Berlari dengan sepatu olahraga, running tadi saya sebut, ya, untuk olahraga di indoor menggunakan sepatu training gitu. Jadi jangan pakai jaket parasut. Ya, jaket parasut hanya untuk meningkatkan kadar keringat atau kadar cairan dalam tubuh yang keluarnya aja. Sebenarnya bukan menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan hanya satu, berolahraga. Tapi bukan dengan menggunakan jaket parasut. Oke. Nah, bisa digarisbawahi jika berolahraga itu memang sesuatu yang penting, namun juga harus sesuai dengan kebutuhan, penggunaan pakaian harus disesuaikan dengan kebutuhan, serta waktu berolahraga itu juga sangat penting agar kondisi tubuh tetap terjaga kesehatannya, seperti itu. Nah, karena sesi tanya jawab telah berakhir, dan saya di sini ingin meminta mungkin ya kepada kedua pembicara kita untuk menyampaikan bagaimana sih secara garis besarnya terkait materi yang telah disampaikan tadi. Mungkin sedikit kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan tadi. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Diani terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Kak Hendra Agung. Jadi kepada Dr. Diani saya persilahkan, Dok. Oke, jadi di kesimpulannya dari slide dan juga presentasi yang tadi itu, jangan lupa untuk makan gizi yang seimbang. Jadi jangan cuma makan itu aja, kebutuhan makro dan mikronutrien kita juga sebenarnya semua harus terpenuhi. Jadi kalau bisa makannya yang beragam, berbeda-beda,
Jadinya semua kebutuhan makro dan nutriennya itu terpenuhi. Jadi nggak cuma satu sumber makanan aja nih yang bisa memenuhi kebutuhan atau meningkatkan imunitas kita secara ajaib gitu. Semuanya perlu proses dan kolaborasi dari banyak sumber makanan yang memang sudah tersedia gitu. Ya. Baik, terima kasih dok. Berarti dapat digarisbawahi jika kebutuhan nutrisi itu sangat penting dan harus seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi untuk Kak Hendra Agung, apa sih sesuatu yang ingin kakak sampaikan atau kesimpulan dari materi yang sudah kakak sampaikan tadi? Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Agung. Untuk kesimpulan saya, marilah kita mulai berolahraga. Jangan jadi takut, jangan jadi parno, ya. Berolahraga dimulai dari yang kecil dulu. Namanya juga berolahraga, dimulai dari kecil, jangan dimulai dari yang besar. Kita berolahraga dengan menggerakkan tubuh kita dengan tagline saya, ayo bergerak, ayo bergerak, ayo bergerak. Kita bergerakkan tubuh kita untuk mencari kesehatan, untuk mencari imunitas tubuh dengan minimal dengan berjalan, mungkin jogging di pantai atau datang ke tempat gym, ya, sesuai dengan protokol yang ada, ya, sehingga imunitas tubuh kita lebih kuat. Dan pengaturan pola makan penting, sama pengaturan pola istirahat juga penting. Itu yang harus ditanamkan, sehingga apa? Sehingga kita terbiasa hidup sehat. Ya, hidup sehat nggak semua orang bisa melakukan, tapi setidaknya kita bisa mencoba dulu untuk merubah hidup diri kita sendiri, hidup teratur, olahraga, makan yang sehat, sama pola istirahat. Ketika pola ini kita atur, sehingga kita mempunyai kualitas hidup yang sehat. Ketika kita udah sehat, otomatis imunitas tubuh kita lebih kuat dan virus-virus pasti akan ditolak. Baik, terima kasih Kak atas kesimpulannya. Jadi bisa dirangkum juga ya. Jadi pola makan, pola olahraga, serta pola istirahat itu merupakan sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya karena mereka semua itu sangat berkaitan, ditambah lagi di masa sekarang seperti pandemi seperti saat ini, tentunya ketiga hal itu harus diseimbangkan agar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya serta bugar dan tetap jauh dari penyakit seperti itu. Jadi demikian sesi webinar kita kali ini, dan saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Joni atas pemanduan kepada narasumbernya. Jadi itu tadi webinar pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator yang sudah membawakan materi dengan sangat baik dan juga sangat bermanfaat. Semoga materi-materi yang telah disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab bisa memberikan manfaat kepada para peserta. Akhir kata sebelum itu jangan lupa juga untuk memfollow sosial media dari Udayana OHCC melalui Instagram @udayana_ohcc, itu dalam huruf kecil semua dan disambung, dan juga webpage di Facebook Udayana spasi OHCC. Akhir kata dari kami Udayana OHCC, salam sehat, One Health.